Good morning, selamat pagi geng duet. Selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Saya Dave Hendrik sudah hadir untuk membuka 1 jam kebersamaan kita pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Januari. Yes, we start at 7, jam 7 sampai jam 8, Senin sampai Jumat. Jadi kalau teman-teman belum dinyalain notifikasinya, nyalain notifikasi di TikTok supaya setiap kali jam 7 teman-teman mendapatkan alarm gitu ya. Jangan lupa di-share, ada tombol share, di tap-tap 1 jam 1 million views untuk membantu konten ini hadir di akun-akun yang belum kenal sama Dave Iwet Siaran Pagi, dan juga join our fans club. Gini loh, geng duet, dari kemarin kan pada nanya kalau pengen nonton fullnya di mana. Sekarang kita tuh punya official Spotify, jadi teman-teman bisa follow dan juga subscribe, dan juga kalau itu bukan subscribe ya, follow lah gitu, dan juga nyalain alarmnya, sama jangan lupa rate akun duet_Dave Iwet. Namanya sama di semua platform, tinggal dicari aja duet DVET_Dave Iwet. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, semua sama biar teman-teman gampang nyarinya ya. Khusus untuk yang di Spotify, jangan lupa untuk rate supaya konten kita juga performance-nya baik ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Aku tuh mau shout out sama teman-teman di Mekarwangi Durian. Mereka hadir dengan hasil panen kemarin. Katanya tahun ini panennya melimpah berkat doa dari geng duet. Ini avokadonya cakep banget ya. Shout out untuk pasangan pensiunan yang akhirnya sekarang jadi petani di Cibubur. Mekarwangi.durian kalau teman-teman mau cari. Kayak ketimun ya alpukatnya. Dikirimin aku 1 box hasil panennya sebagai tanda terima kasih untuk doanya geng duet. Katanya walaupun kondisi udara tidak terlalu cakep, tapi katanya panennya berlimpah. Jadi geng duet terima kasih untuk doanya. Kalau yang mau cari alpukat bisa ke Mekarwangi.durian. Mereka juga punya durian sih, cuman Eka belum nyobain. Untungnya nanti dulu deh ya, tunggu cek kolesterol dulu. Tuh, ada suratnya ya. Icip-icip hasil panen ya Om Dave gitu. Semoga langkah kecil kami dapat ikut memajukan pertanian. So, blessings. Also ya, aku tuh juga janji. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh main ke Deko Rumah di Radio Dalam. Terus staff yang greet kita tuh ternyata geng duet. Kita sempat foto-foto. Jadi buat Zul sama buat Aldi atau Valdi gitu ya, shout out to you. Selamat pagi teman-teman di Deko Rumah. Semangat ya melayani kami-kami yang punya segudang pertanyaan sebelum memutuskan mau beli sofa. Aku kemarin ke sana cek-cek sofa, nganterin teman aku yang lagi nyari sofa. Aduh, pelayanannya asik deh, memuaskan banget. So, yes. Aku pikir itu Zandy si orang itunya. Hi, good morning untuk teman-teman yang ada di Malaysia. Also, aku tuh juga ingin menyapa ada beberapa geng duet baru nih yang baru bergabung dengan duet siaran pagi. Hasil imbas konten bercandaan Iwet sama aku yang at least. Jadi beberapa geng duet ini DM ke aku, Om Dave, aku tuh baru follow karena konten itu dan baru mulai ngikutin duet siaran pagi di TikTok sama di YouTube, di uploader kita di Pusaka 9 sama di Indonesia Meracau. So, welcome untuk geng duet baru. Selamat datang dan bergabung di komunitas kecil kita. Senin sampai Jumat kebersamaan kita juga punya beberapa podcast yang ada di YouTube yang teman-teman bisa nikmati ya. Salah satunya, pokoknya tiap Senin ada episode baru. Salah satunya adalah episode paling baru yang kita membahas, semalam baru drop. Kita membahas cara kita beda-beda berhadapan dengan ekspektasi on demam, menggigil. Kayaknya di Sapa Vietnam nih ya, kayaknya dari suasana berkabutnya ya. Bukan. Ini belum dilap. Belum dilap. Sebentar, belum dilap. Siga orang teh nggak bisa pipis, lagi nahan pipis. Ngapa lu pagi-pagi begitu? Belum divaksin pneumonia? Dingdong banget. Aduh, ya Allah. Dingdong banget. Mungkin kurang tidur kali ya. Lu mah baru sekali diundang nonton premier, pulang jam 10 aja kurang tidur. Aki-aki. Enggak, jam 10, setengah 11 baru beres semalam tuh gitu. Gue tuh sebenarnya suka ya. Ini gue mau membahas. Caca, alhamdulillah.
Gue tuh sebenarnya suka loh diundang premier film gitu. Tapi gue tuh cuman mau nanya aja, kenapa sih kalau premier film tuh mulainya malam banget? Ya kan mereka juga harus menyampaikan pesan-pesan sponsor, pesan-pesan dari produser, dari pemain gitu. Jadi Iwet dan aku tuh semalam mendapatkan undangan dari Dian Sastro untuk nonton film barunya dia ketika ibu nggak berbicara. Bukan! Ketika ibu nggak ada. Nggak. Esok Ketika ibu tanpa diam. Esok tanpa ibu. Ulang sekali lagi. Esok tanpa ibu. Nah, ibunya kemana? Coba sekali Pertanyaan lagi. gue. Sekali lagi coba. Esok tanpa ibu. Ya, lo harus 3 kali diulang baru lo ingat. Kalau enggak Iya. lupa langsung. Ya. Ibunya ntar spoiler kalau gue tanya. Kalau gue Pasti. ceritain. Meninggoy. Siapa yang bikin film itu? Dian Sastrowardoyo. Oh, dia produsernya bukan pemainnya. Produser dan pemain. Peran ganda dia. Oh, kayak semacam Reza Rahadian gitu ya. Iya, ini Reza directing. Produser tuh yang ngeduitin ya. Produser lebih tuh yang kaya, statusnya orang Bukan, kaya ya. nggak Mainan gitu, orang bukan. kaya. Produser yang ngeduitin dong. Produser yang ngeduitin. eksekutif produser yang ngeduitin, produser yang make it Produser? happen. Oh, produser seksi repot ya. Iya, ya namanya produser. Dia yang kerja gitu kan. Dia yang Iya. membuat ide film itu setelah dapat duit dari eksekutif, setelah dapat cerita dari sutradara dan penulis menjadikannya jadi nyata gitu ya. Pimpinan project. Kebalik, pimpinan project bener, tapi dia punya Iya. ide, terus dia jualan, dari dia jualan dapat investor yang disebut sebagai eksekutif produser, baru kemudian dia make it happen. Oh, jadi ide film itu dasarnya datangnya dari produser, Dari produser, jadi bukan dari penulis naskah. Diam dulu, boleh nggak gua ngomong? Capek banget. Apa? Makanya lu datang semalam, lu tanya di tempat. Alah, gue udah berapa kali nonton premier juga nggak sempet gue kesempatan ngobrol sama bintang utama. Gak ada yang tahu gue mah rakyat undangan gue. Kadang bangku undangan gue didudukin orang. Tadi Capek malam, gue nonton tadi premier. malam bangku kita bagus loh, udah disiapin sama Rio. Kan Rio juga co-producer. Bagus semalam, di tengah, di atas langsung ke layar. Yang terakhir gue nonton sama lu tuh apa? 2 dari depan, nontonnya begini. Undangan Ya, itu- juga. Lu kelamaan foto-foto, makanya akhirnya dapetnya depan. Ya gimana dong, namanya juga influencer duet Asia Pasifik. Penggemarnya banyak. Shock. Jadi biasanya tuh produser bisa 2, dia punya ide atau dia ketemu penulis yang punya cerita bagus, lalu kemudian kita bikin film yuk gitu. Tapi yang jelas inisiatif tuh biasanya datangnya adalah dari si produser ini. Oh, jadi Dian tuh tiba-tiba. Jadi setelah Dian beride, aduh aku pengen bikin cerita mengenai esok ketika ibu nggak ada, baru dia cari Kan penulis lu naskah. salah lagi. Esok tanpa ibu. Ya, kalau esok tanpa ibu berarti ibunya apa? Ada apa enggak? Gak ada. Gak ada dong kalau tanpa. Capek Hari banget. tanpa kendaraan, Car Free Day. Hari tanpa status, Dave Hendrik. Hari tanpa ibu ya ibunya gak ada dong. Tapi bagus loh Dev, ceritanya bagus sekali. Ini Penulis naskahnya cerita siapa? Gina Esnur. Lu kok kalau lu bilang Gina yang nulis, gue datang. Gina is my love. Kan, tuh lo mah selalu begitu. Orangnya nggak riset, udah punya Gemini, kagak dipakai, malah diajak ngobrol soal hal yang enggak. Bagus, Bo, ceritanya. Premisnya adalah cerita tentang remaja yang berjuang untuk menerima ketika ibunya tidak ada. Oh, Sedih ya? Lo kebayang nggak? yang jadi remajanya Dian. Guys, tolong bantu gue deh. Gimana Kenapa sih? Kan sih? Dian Itu- ibunya. Dian ibunya. Oh, Dian ibu. Bo, Gak ada gimana dong sih, dia. Bo? Esok tanpa dong dia. Mainnya cuma sebentar dong. Mahal ya lu. Sampai main nggak mau lama-lama. Sibuk jadi produser. Ya udah kasih ke orang lain Dian. Kalau sibuk. Jadi ibu bisa ada sampai besok. Gimana sih?
Janganlah perhitungan sama perfilman Indonesia. Kita nih mau memajukan perfilman Indonesia loh ya. Lu itu hitungan banget. Capek banget Gusti. Temenin lah aktor-aktor muda itu sampai tutup cerita ya. Lagu banget deh lu. Lu di rumah juga cuma nontonin YouTube, gua nonton wawancara Pradita Dika. Lu gak sibuk-sibuk banget. Lo ada apa sih sama Dian? Lo tuh kayaknya singit banget sama dia. Lah, gue mah gak singit. Gue tahu dia cantik, dia kaya, dia berkarya. Apa yang perlu gue sirikin? Apa? Ada yang bilang katanya gini, ya kali Dian remaja mulu, udah kali remajanya udah habis ya ADC. Dia masih bisa loh main jadi anak kuliahan, kata gue mah. Masih bisa. Boleh nggak gue lanjutin lagi nih premisnya? Oke. Yang main namanya Ali Fikri. Gue tahu Ali Fikri. Siapa Ali Fikri coba? Gue follow Ali Fikri, pemain film, anak muda, rambutnya kriwil-kriwil, suka pakai baju, suka pakai aksesoris, dandanannya heboh. Ya kalau dia nggak pakai baju orgil dong. Oke, maksudnya suka pakai baju fashion gitu, high end gitu, high gitu kan gayanya kan. Yang fotonya bisa begitu gitu kan. Ali Fikri. Keratang. Dia tuh kesayangannya Reza Rahadian. Dia tuh bagus. Di keteknya Reza. Mainnya bagus sekali. Like bagus banget. Lo bayangin gini ya premisnya. Anak umur 15-16 tahunan putus cinta, deket banget sama ibunya gone. Nah, lo bayangin kayak apa tuh? Berarti suaminya Dian Middle Eastern dong ya? Kenapa Middle Eastern ya? Ari Fikri kan mukanya gitu, Dian kan Jawa, ningrat gitu. Kok anaknya jadi begitu? Yang jadi bapaknya siapa? Ringo Agus Rahman. Oh, offside ya. Nggak bisa. Ini gue boleh lanjutin nggak premisnya? Iya, boleh. Nggak kelar-kelar nih. Ya. Casting directornya siapa ya? Aduh! Gue capek banget, lo repot banget pagi ini. Gila ya. Timbang gue cuma mau cerita. Gue cuma mau cerita. Tadi malam tuh gue datang ke gala premier. Sekarang gue datang ke gala premier. Sebelah gue duduk perempuan ribet namanya Ayu Dewi, kepanasan. Baju winter dipakai ke acara gala premier. Sibuk banget mau buka baju. Ya, lu kan gitu kan. Giliran gue nggak datang, duduknya sama bintang-bintang. Coba kalau gue datang, duduknya sebelah nggak ngerti siapa, mana bau bajunya. Giliran nggak ada gue, duduknya di jajaran bintang-bintang. Berarti kalau kayak gitu yang salah siapa kira-kira? Ya tukang tiket ya. Gue mau cerita boleh nggak sih? Oh, iya. Premisnya belum kelar lo. Ya, anak remaja ya, patah hati, deket banget sama ibunya, meninggoy ibunya. Lo bayangin gimana kompleksnya perasaan si anak itu, gimana riuhnya pikiran dia, gimana dia bener-bener bingung gitu. Ini kayak gue mesti ngapain, dan dia nggak deket sama bapaknya. Sama Ringo dia nggak deket. Jadi yang terjadi, kenapa Bo? Kalau gue boleh tahu nih, kayaknya lo tahu banget ya. Kenapa? Nggak mirip. Jadi dia kayak, are you really my father? You and I don't look alike. Logis. Gue tuh penonton sineas kritis. Skriptis lo bilang? Iya. Skriptis apa artinya, Bo? Kalau boleh tahu? Kritis. Aduh, capek. Gue tuh ngantuk loh. Jangan lo paksa gue buat mikir yang bingung gitu, boleh nggak? Boleh yang agak ngeflow boleh nggak hari ini ngeflow aja. Karena ketika lu bilang Dian Sastro anaknya Ali Fikri, oh Dian pacaran sama bule gitu. Gue pikir atau Middle Eastern gitu atau enggak. Ini gimana ya? Kira-kira orang nanti nangkepnya pesan dari film ini tuh apa ya? Lah, nangkep jelas geng duet mah pintar-pintar gitu. Kalau si Ali Fikri itu resah karena dia putus cinta, Diannya nggak ada gitu kan. Karena Dian mahal jadi mainnya nggak mau lama-lama. Nggak gitu. Itu salah pesan, nggak gitu. Gitu. Kan kan Gina Esnur kan kalau bikin cerita kan suka ada kayak pesan utama yang ingin dia sampaikan kayak dua garis biru, terus ya gitulah, lupa gue filmnya lain lagi apa ya. Banyak filmnya Gina mah. Terus nah ini apa kira-kira pesan dari Kak Gina nih?
Ya itu tadi, bagaimana caranya untuk mereka akhirnya bisa coping dengan kesedihan tersebut. Tapi ya, gue acung jempol banget sama Ali Fikri. Iya. Ali Fikri is the next big thing. Gila. Gue nggak percaya sama lo. Jadi, gue tahu itu dari Reza Rahadian. Reza Rahadian pas cerita di Brunch with Dave, dia bilang gitu, kamu lagi dekat sama siapa? Aku lagi dekat sama Ali Fikri. Aku suka dia talenta muda gitu. I take him under my wing. Orang tuanya tuh sampai percaya, sampai kalau ada apa-apa, tanyanya sama Reza apa Bung Reza ya manggilnya apa? Om. Gue dipanggil Om. Gue bilang, Ali kamu bagus sekali. Selamat ya. Terima kasih banyak ya Om. Terus gue cuman gini. Diketawain sama Kenes, sama Winky, sama Nazira Bubu. Gue cuman gini. Om loh gue. Kata Winky, ya masa sis, udahlah terima aja. Gue iya juga, ya udah. Oke ya Ali, gue pamit dulu gitu gue. Iyalah kalau sis itu punya rambut. Selamat ya Ali Fikri sayang ya. Aku nggak tahu kamu udah follow back aku belum sih Ali? Nggak usah semua harus follow back anjir. Bo, gue ini influencer Asia Pasifik. Gue kan follow ya kreator cowok-cowok fitness ya dari belahan dunia manapun. Gue baru follow. Semua tuh respect gue loh, follow back. Walaupun dari Afrika dia nggak ngerti, dari Uganda dia nggak ngerti bahasa gue, dia follow back. Aduh bodo amat. Gue punya pantun buat Gina untuk merayakan film barunya Gina. Tunggu dulu. Apalagi? Udah gak ada. Apa yang mesti ditunggu? Ibu gak ada besok. Janganlah nunggu-nunggu. Manfaatkan waktu. Jangan pakai ditunggu. Semua hari ini. Ibu besok gak ada. Aku tuh mau cerita loh, Ali tuh mainnya bagus banget. Udah 3 kali lu cerita. Lu dapat komisi afiliator dari si Ali. Tiap kali nyebut namanya. Nggak ada keranjang kuningnya. Gue kagak dapat afiliator. Tapi ada scene stealer. Namanya Bima Sena. Perannya namanya Robert. Lo tonton. Tahu gue Bima Sena. Lo tahu? Borum. Lo pasti lagi merasa diri lo lucu banget ya. Gue merasa otak gue ini kenapa sih? Say, Bima Sena ballroom di mana ya, Say? Bukan ballroom anjir. Bima Sena itu clubhouse di Dharma Wangsa. Itu juga. Oh, berojol gini. Saya, anak kita ganteng banget. Kita kasih nama siapa ya? Wahai kekasih pujaan hatiku, mari kita namai dia Bima Sena. Tempat berkegiatan orang-orang kaya ya. Yang mau yoga di situ aja satu sesinya 3 juta ya. Bila nama adalah doa, kita mendoakan anak kita kumpulnya sama orang-orang kaya ya. Ini tuh harusnya review film Esok Tanpa Ibu tuh harusnya tuh mengharukan loh. Gagal. Capek banget gue. Gila ya. Awas. Gue pengen ganti teman ngobrol. Rasanya kalau udah kayak gini gue tuh pengen yang agak lebih serius, yang lebih paham. Gue punya pantun buat ya udah buat Bima Sena deh. Sikat deh. Gue pengen tahu pantun lo. Gue nggak nyiapin apa-apa hari ini. Gue coba Pergi ke tahu. pasar. Pergi ke pasar beli pepaya. Pulangnya mampir beli tahu. Cinta itu katanya bahagia. Kok aku bahagianya cuman pas lihat kamu. Uci. Tepuk tangan dong, Say. Enggak. Ini hasil dari Gemini gue. Ya makanya jangan pakai Gemini. Gemini itu cuma buat referensi. Ih, prom gue udah bener. Tolong buatkan pantun lucu tentang cinta untuk siaran besok. Ini hadirnya. Lagi nggak? Gue. Oke. Gue ya. Ya. Bentar. Aduh. Bentar. Cinta ya. Cinta ya. Nah. Cinta. Oke. Mbak Tata makan bolu.
Si Dave mah cinta melulu. Pantun mah gitu aja yang gampang, simple, pendek, langsung nyampe. Ke warung beli es kelapa, minumnya sambil duduk santai. Kamu bilang cinta itu sederhana. Ya sih, sederhana kayak catku yang sekarang jarang dibalas lagi. Panjang banget, Bo. Nggak rame. Saya nih Gemini gue nggak kasih gue loh satu yang pendek-pendek gitu. Bikin yang pendek aja. Pagi hari makan ketupat, siangnya minum es jeruk. Katanya cinta bikin semangat, kok aku malah semangat stalking kamu terus. Kurang. Gue mulai error ya. Gue. Pakai kacamata, makan kue bolu. Kalau udah soal cinta, si Dave jadi delulu. Ke toko buku beli novel, judulnya Kisah Percintaan. Cinta kita katanya level, ternyata cuman sebatas teman baik yang pengertian. Ini gue kayaknya udah mulai rese ya. Susah udah ini mah. Udah, lu aja bahkan sama Gemini ditinggalkan. Ini satu nih buat sineas-sineas Indonesia. Coba. Ke bioskop Bentar, gua sambil nonton nyuci. drama. Gua sambil Bodoh nyuci. amat. Bentar. Oke, coba. Bodoh. Nangis karena ceritanya sedih. Aku jatuh cinta sama kamu lama. Kamu jatuhnya ke orang lain lagi. Kurang ya? Sineas di mananya, Bo? Sineas di Kan mananya? ke bioskop. Kan sineas kan ajakannya misi visinya adalah gue lagi siaran sama lu tinggal nyuci piring. Kurang berarti kebersamaan gue 3,6. Ntar kalau udah 4.000 gue balik lagi. Gigi. Lu manusia silver. Say. Lu tahu nggak, Say? Ada ini. Ada manusia silver jadi model catwalk, Say. Lihat, Say, Say. gue baru follow tadi pagi, Say. Lu Hana, follow ajakin dia, dia Say. live. Ajakin dia live, Hana. Namanya Mike. Lu follow dia, Say. Follow orang cakep. Lu di follow back nggak, Say? Belum, gue kasih Ya Allah. satu. Gini, sebentar. Gimana Ali Fikri mau follow back lu? Orang manusia silver aja kagak follow back lu. Biasanya orang-orang itu gue kasih kesempatan 1 kali 24 jam wajib lapor. Jadi kalau dalam 1 kali 24 jam lu nggak follow back gue, lu bye-bye deh, ya. Lu kenal Wa Ujang nggak? Anak-anak nih zaman sekarang. Hah? Nah, Dave itu penggantinya Waujang. Bukan. Maksudnya gue juga kenal. Suka kasih selendang habis fashion show. Bodoh. Bukan kembang lagi tapi selendang. Bodoh. Duduk di Excelsior sambil rock-and-rockan memantau kehidupan peta pergaulan Jakarta. Benar. Iya. Dikit ngeramal. Bener. Wa Ujang pernah meramalkan katanya. Dia kata apa? Katanya akan ada kisah cinta yang menanti kehidupan kamu. Sekarang pengen gue usut orang yang suka cinta Adinda. Aduh berisik. Gue kayaknya capek deh. Capek apa? Capek gue mencari cinta di belahan bumi yang ini. Dah, gue udah capek. Gue cuma mau pengumuman aja. Gue mau hapus semua no dating app. Karena gue lihat ya, Wet, itu tren. Semua cowok-cowok keren gitu ya, yang gue baru follow, itu di bio-nya tulisannya gitu, no dating app. Dating app. Kenapa ya mereka bilang begitu? Biar keren gitu. Kayaknya kalau orang di dating app gitu, kayaknya jijai gitu. Kalau cowok-cowok keren, lu perhati nggak? Cowok keren gitu tuh, di sosial media, di bio-nya no dating app gitu. Kenapa gitu? Lu saking kerennya nggak perlu bantuan dating app. Nah, gue mau tiru. Tapi terus gue mikir, gue cari jodohnya di mana ya gitu. Kayaknya nggak ada orang Indonesia yang bisa mentolerir kenistaan gue ya. Harus di belahan bumi lain kali gue. Lo kayaknya harus ngobrol sama orang-orang yang udah sukses deh, Bo, untuk bisa mendapatkan pasangan hidup. Iya. Ya kalau gue mah kan nggak sukses. Lo jangan ngobrol sama gue. Sekarang gini ya, ini kan awal tahun ya Iwet ya. Banyak yang bilang kan gini ya, kita tuh berhenti menunda apa yang keinginan-keinginan yang kita punya dalam hidup, ya kan? Karena kita tomorrow, we never have tomorrow, benar nggak sih? Esok itu bukan punya kita lah. Ali Esok aja. tanpa ibu kan tadi. Nah, Ali aja hari ini ada ibu, besok nggak ada. Ngapain kita tunda? Gue tuh banyak mikir ini, apa ya keinginan gue yang selama ini ada tapi gue tunda. Salah satunya tuh Iwet adalah gue tuh setiap kali ngelihat konten-konten kreator kita yang tinggal di luar negeri, gue tuh terbersit loh keinginan walau hanya secuil. Kayak apa ya rasanya ya tinggal di luar Kayak negeri. Itwil ya. Kayak Itwil ya. Kakak Kitwil itu kan namanya itu apa Kitwil sih? Itwil. Kitwil, kakak Kitwil. Itwil. Kakak Itwil. Kakak Kitwil. Kakaknya ada berapa? Coba pelajaran bahasa Kakak- Indonesia.
Kakak itu panggilan. Iya, kakak itu kaknya ada berapa? Coba gue tanya. 3. 2 dong. Loh, kakak. Ya kalau kaknya 3 bacanya gimana? Kakak. Kakak. Bentar deh, ini yang gila siapa sih? Capek banget dari tadi pagi. Lo tuh lagi mau manipulasi gue. Lo child grooming ya? Hah? Gue tuh udah dewasa. Gue sadar kalau gue lagi di grooming. Lo dari pagi lo tuh kayak manipulasi gue. Gue tuh juga masih waras. Gue masih pakai logika. Kalau gue mau grooming bukan lu, Ali Fikri yang masih cakepan. Apalagi dia udah gak punya ibu. Atau Bima Sena. Iya, untungnya banyak. Harga membershipnya mahal. Lalu mah membership lu gratis. Udah, lu tanya sama menteri ceria, sama pertemanan sehat, ada bayar nggak dia subscription sama lo? Gretong. Biar Gretong jago dicari daripada lu mahal kagak dicari. Yang nyari lu di gerombolan lu cuman Rio juga nyari lu tapi dia kesian sama lu. Gerombol. Pemilihan kata lo gerombol. Sama satu lagi tuh di gerombolan lu yang suka nyari lu, Rena tuh yang suka ngegadein berliannya karena dia takut namanya di telepon kalau emergency cases, karena lu taruh namanya dia untuk emergency cases kan di rumah sakit. Jadi dia check up, weh. Parah banget. Lo parah banget. Orang kalau ketemu Rena emang lo suka gadein berlian. Nama dia kalau udah pada pulang sekolah dia video call gue sambil gini, "Hai Bo, lagi apa lo?" Halo. Gue cuman gini, "Oh udah pulang sekolah ya, udah pulang sekolah." Terus dia ngakak. Aduh, capek banget. Aduh Gusti, ya Allah. Tapi gue juga baru follow tuh si Kitwil itu, say. Oh iya. Nah, gue tuh suka ya ngelihat konten-konten orang yang gitu loh ya. Maksudnya, gue mencoba membayangkan aja kalau gue tinggal di luar negeri kayak dia, gue kira-kira bisa apa enggak ya gitu. Ngerti gak sih? I try to put myself in their shoes gitu. Kayak apa sih? Tapi kan terus tinggal di luar negeri kan sebetulnya nggak selalu indah ya, Wet. Pasti kan ada basi-basinya, ada duri-durinya, ada penderitaan dan air mata. Lu ngapa nggak bisa berhenti ketawa? Enggak, gue tadi salfok, orang-orang tuh bersalfok sama alpukat atau timun. Dijawabkan itu alpukat, terus ada yang bilang itu timun, terus ada yang bilang timun itu panjang banget. Lo belum tahu temennya Dave yang berinteraksi sama wortel. Itu apa sih, Bo? Kalau boleh tahu, Bo? Alpukat. Ini alpukat. Lagian alpukat juga bentuknya aneh banget. Bo, ini tuh ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lu nggak bisa request bentuknya, Mali. Alpukat ini tuh sama kayak gue, dari sononya emang udah begini dangdut. Aduh, capek banget. Ini alpukatnya disarungin. Biar apa, Bo, disarungin kalau boleh tahu? Ya biar nggak kepentok-pentok kalau lewat. Aduh Gusti, ya Allah, capek banget. Geng duet mah jehong, katanya gini, Om Deva emang aneh ya gitu. Alpukat aja bentuknya aneh. Sialan lo. Tadi malam Anissa datang sama Aira, say. Anissa siapa sih nih maksudnya? Anissa. Oh, Yayasan Jantung Sehat. Indonesia. Yayasan Indonesia Jantung Sehat. Bukan Yayasan Jantung Indonesia. Yayasan Jantung Indonesia, nggak sehat. Iya. Udah capek. Selalu lah. Anissa tuh lagi expecting ya. Selamat ya Anissa ya. Kamu kok nggak cerita-cerita sih sama aku? Kata dia, siapa lu? Apa kewajiban gue? Berarti waktu kita ketemu di Senayan City tuh kamu udah tahu ya berita bahagia ini ya, An? Nis? Kayak tukang cuci ya jatuhnya, An. Gue mulai bingung, gue manggilnya apa ya? Ibu Ketum. Aduh capek banget. Anissa, Nis. Gini deh,
Nisa, gini deh Nisa, kan aku tuh pengen punya keinginan tinggal di luar negeri. Tapi kan tinggal di luar negeri itu harus ada sponsor ya, Nek. Mau nggak Yayasan Jantung jadi sponsor gue? Coba kita beride ya. Kalau mau tinggal di luar negeri, tinggalnya di mana ya? Coba. Lo pengen tinggal di mana, Wet? Goa. Gue, kalau misalnya gue tinggal di luar negeri, Eropa sih kalau gue. Eropa ya? Enggak. Tokyo, Jepang. Tokyo. Jepang gue. Katanya invite kakak Kitwil. Orangnya belum ada. Emang dia suka nonton? Itwil, Bo, bukan Kitwil. Kitwil. Kalau lu kekeh dengan Kitwil, lu search sampai gila kagak bakal nyampe. Coba kita buktikan ya. Gimana sih cara nge-searchnya? Namanya Itwil. Itwil, bukan Kitwil. Itwil, ITWIL. Gimana sih cara search ini? Kita iseng-iseng aja kita buktikan kalau kita Gen Z, Beb. Sambil live ini bisa nge-search orang. Gimana caranya sih? Go live with guest, terus? Abis itu lo search dulu, ada nggak Itwil? Searchnya di mana yang? Ya gimana cara gue ngasih taunya? Lo kan di sana, gue di sini. Kakak Kitwil. Iya, yang mana? Mana sih? Itwil. Iya, nggak usah Itwil atau Kitwil, nge-searchnya aja gue nggak bisa. Hana bantuin dong, colekin si Kitwil. Ya Allah Gusti. Capek ah. Dia lagi di Bali, bukan di Jerman. Oh, lagi Kemarin habis jalan-jalan. dia lagi pulang liburan, kemarin ke Bandung juga gitu. Kakak Itwil, iya, aku tahu namanya, aku mau search dia, tapi maksudnya cara nge-searchnya tuh gimana gitu. Wahai Kitwil, bergemalah. Itwil, Bo, bukan Kitwil. Terserah mau Itwil, mau Kitwil. Oh ini dia. Ada nih. Beneran ada? Sumpah ada? Bukan, gue dikasih apa akunnya kakak Kitwil. Aduh, nggak bisa. Ditulis di searchnya gimana? Aduh, mulai repot ya requestnya si Hana nih. Kan search ini, lu juga Iwet, lu jahat ya hari ini ya. Kenapa? Kan harusnya lu yang nge-host. Lo mau? Tadi gue belum bangun, pas lo WhatsApp gue kayak anjir telat gue gitu. Capek udah bodoh. Nggak apa-apa, it's okay. Tenang aja, santai. Kita mah siaran santai aja kita ya. Lu nggak lolos jadi Gen Z katanya. Halo, lihat mata gue. Enggak, gue cuma mau tahu cara nge-searchnya tuh gimana sih gitu. Lu bisa invite. Nggak bisa dong, kan gue bukan ininya. Ya udah, Ali Fikri, coba lu cari. Ada nggak dia? Hah? Kok Ali Fikri? Bentar ya. Oh, nggak bisa nih gue. Jangan, nanti kalau misalnya disconnect mati gue. Enggak, bukan. Udah, nanti aja. Oh, capek ah. Nah, tadi lu mau nanya apa, Wet? Lo yang lagi nanya sama gue. Gini, gue punya mainan kemarin sama teman-teman gue. Jadi, gue nyobain ngopi sore-sore di Cikini, di tempat yang dulunya kantor pos. Oke, kemarin sore. No, last weekend. Oh ya, terus? Last Lo kan weekend. last weekend lagi di Vietnam. Enggak dong, last weekend gue udah di Jakarta. Gue lagi kepanasan dengan cuaca Jakarta, baru pulang dari Korea. Lu gimana sih? Keep up dong. Enggak dong. Lu gila ya, Wet? Gue tuh pulang dari Korea hari Kamis. Kamis gue udah siaran sama lo. Jumatnya libur. Gue kawinan adiknya si Vincent, anaknya Anyung. Sabtunya gue main ke Cikini, gondang dia. Aku begini karena dia. Cikini gondang dia. Aku begini karena malaria. Lu tuh emang suka ngubah-ngubah nama orang lah judul-judul ya. Ini suka gue. Kan gue kreator. Bo. Anyuk, bukan Anyung. Anyuk sama Bu Anyuk. Nah, terus tiba-tiba teman gue beride, kita ngopi di sini yuk, bekas kantor pos. Kopinya enak. Gue bakul kopi, terus gue research. Mereka udah jualan kopi 150 tahun. Katanya tempatnya lucu, banyak unik-pernik peninggalan Belanda. Gue ke situ. Kita di situ dari jam 3 sampai jam 10 malam. Lama banget. Lu bukan tenda? Bukan. Itu Lama banget loh, 7 jam.
relax aja karena ada teman kita dari Jerman datang, terus si Alex pergi meeting Zoom, terus kita stay aja di situ. Hujan deras nggak bisa pulang. Anyway, Terus? because we spend time there, iya bakul coffee dan tempatnya nggak terlalu rame. Tapi jangan digeruduk ya. Geng duet males kalau terlalu rame. Sana berdua gitu. ngeflow aja. Ngeflow aja ya sayang ya. Jangan terlalu digeruduk-geruduk amat gitu ya. Terus udah gitu. Udah gitu they serve good coffee, they serve good foods. Terus teman gue mainan. Ini kita gini. Karena gue ketemu teman gue dari Jerman yang orang kaya. Jadi kan kita penasaran ya gitu, kayak apa sih hidup jadi orang kaya. Terus teman gue si Alex gini, oke, kita berfantasi. Apa yang akan lo mau tinggal di negara mana kalau lo punya mendadak lo punya 100 ribu US dollar. Terus 100 ribu US dollar, hitungan rupiahnya kemarin, pukul rata deh gampangnya, 1,7 triliun. Kurang. Di kok kurang? 100 juta dolar. 100 juta dolar. 100 juta dolar berarti berapa triliun? 1,7 triliun. Ya kurang. Kok kurang buat hidup lo? Iya. Ya lu emang gak enak deh diajak mainan. 1,85. Udah dapetnya itu, udah ada yang mau ngasih segitu aja udah syukur. Lu kan diajak mainan gak enak. Gue terima. Ya udah gue terima dah. Ya udah gue terima. 1,85 T lah gitu kurang lebih. Iya, terus udah gitu. Terus lu mau apain duit ini, lu mau tinggal di mana? Oke. Lu dulu deh. Kan teman-teman gue tadi gini, mau di Dubai nggak ada pajak, mau tinggal di Swiss pemandangannya bagus, mau tinggal di Kanada, mau tinggal di Paris, mau tinggal di apa, ada yang di Brazil gitu. Tadinya tuh cita-cita gue gini, nggak deh, gue mau tinggal di Bangkok. Gue bilang gitu, mau ngapain nek gitu. Gue mau tinggal, karena Yogi juga mau tinggal di Bangkok, dia mau beli rumah sakit di Bangkok. Dia mau beli rumah sakit. Terus gue gini, gue juga gue kan gak bisa jauh-jauh dong dari teman gue. Gue juga gitu. Tapi gue gak akan ganggu mimpi lu punya rumah sakit. Gue mau punya hostel kecil di Bangkok. Terus gue mau ada men's club dulu di Bangkok namanya Babylon, kan tutup. Gue mau beli, gue mau hidupkan kembali itu. Ya. Terus gue tanya ke teman gue, kalau lo mau tinggal di mana? Nah, logikanya teman gue yang paling masuk sebenarnya. Dia bilang, kalau gue nggak mau tinggal di luar negeri. Kenapa? Gue bilang gitu. Gue mau tinggal di Jakarta. Asik banget mimpi lo. Kenapa gitu? Lo bayangin ya, gue punya 1,8 T. Duitnya gue taruh di bank. Taruhlah investasi bunganya tiap bulan udah dipotong pajak 7%. Ya. Berarti setahun gue itu punya 1,7 M. Sebulan berarti gue punya uang jajan gak ngapain ongkang-ongkang kaki 700 M. Enggak dong, 1,7 M berarti 100 jutaan sebulan. Iya 170 miliar, sorry, setahunnya 170 miliar. 170 miliar? Iya. Ya udah deh. Jadi kan setahun dapat bunga 170 miliar. Sebulannya lo dapat duit nganggur 17 miliar. Sehari ya, kurang berapa lebih. tuh? Sehari uang jajan lo berapa tuh? Coba bagi 30, 17 miliar. Sehari berapa uang jajan lo? 500 juta, Bo. Terus gue gini, iya juga ya. Sehari gue punya uang jajan 500 juta. Ngabisin 500 juta tuh capek loh, Wet. Bentar ya, ini ada kesalahan nggak sih dalam perhitungan ini? Kan 1,7 T. Ya, bunga deposito tuh 7%. Yes, 170 Setahun. miliar dong. 170 miliar dong. Itu kalau 10%. Ya, kurangin deh, coba. Iya sih. Jangan sampai kita berantem nih gara-gara duit kita nih. Ya udah deh, gue ikut aja sama lo. Jadi 500 juta. Gue sekarang mau jadi kayak Becky. Aduh, 500 juta sehari ya, Nek ya. Aduh, gila banget tuh ya. Beli apa aja tuh sehari tuh, berarti kalau gitu ya, 500 juta itu ya. Gue mau nyusulin lo ke Bangkok, gue mau nyusulin lo ke Amsterdam juga bisa tuh ya, Nek ya. Jadi kalau gue punya 100 juta dolar, gue nggak akan tinggal di luar negeri, gue tinggal di Jakarta. Duit Lo gue invite taruh dia.
Hai. Kamu tuh jadi How aku are panggil. you? Baik. Aku tuh jadi panggil kamu Kitwil apa Itwil? It will. Itu aja. Oh Itwil. Berarti Iwet Itu bener. ya. Gue Tapi nggak harus ngerti. pakai W ya. Iya. Iya. Gue. Heeh. Kak Dave, Kak Iwet, how are you? All okay? Oke Alles dong. good, it will. We get. Oh my God, you speak German. Ja, ich bin sprach Deutsch. We get. Wah, mir geht es gut, danke. Guten Morgen. Guten Morgen, alles Gute und gute Besserung. Gute Besserung. Ich bin nicht krank. I'm not sick. Aku sakitnya di kepala doang. Kalau raga, oke ya. Oke ya. Kamu di Bandung apa di Bali nih hari ini? Aku hari ini di Jakarta. Di Jakarta. Lu ngobrol deh sama dia, Dev. Gue kasih It will. konteks. It will. Diam lu diam. Biar gue ngomong dulu. It will. Temen gue ini gagal mulu masalah cinta. Ya. Mau masalah urusan ya, perkara dia mau pakai aplikasi gagal. Ketemu langsung gagal. Sampai dia tadi punya cita-cita, gue kayaknya mau pindah benua deh. Ya, kayaknya market gue udah nggak ada nih di sini. Terus gue kata, lu ngobrol sama orang yang bener, jangan ngobrol sama gue. Lah gue juga gagal mulu. Ya, Gini deh, Itwil. Kamu udah berapa lama tinggal di Jerman? Austria. Austria. Ya awalnya di Jerman dulu. Oh, Terus awalnya pindah di ke Jerman. Austria. Totalnya 9 tahun. Tuh, 9 tahun. Happy nggak? happy lah. Happy. Happy. Waktu pertama kali memutuskan pindah ke luar negeri, berat atau tidak bagi kamu untuk mengambil keputusan tersebut? Oh berat banget. Oh, ya? Apa kan? Apa yang memberatkan kamu yang pertimbangannya apa aja waktu itu? Sahabat, teman-teman, keluarga, sama makanan. Iya sih, makanan ya. Iya. Karena aku anak mami, jadi nggak bisa jauh dari orang tua. Boleh ceritain nggak sih awalnya tuh gimana kamu sampai pindah? Apa yang jadi triggernya? Ke triggernya itu karena memang di Indo aku ngerasa nggak bisa jadi diri sendiri. Oke, paham. Agak sulit gitu ya. Aduh, alemong-alemong, ya udahlah, akiku kabur aja karena memang at that time ada partnerku. Gitu, dia ngajak. Jadi aku bukan jalur kuliah, jalur pendidikan, jalur apapun. Aku jalur perkutut. Ya terus. Jadi pindah Oke. ke Jerman 2016. Berat sih, cuman memang di sana ada poin-poin yang bisa bikin aku nyaman gitu, lebih tenang, lebih bisa enjoy gitu ya. Kalau di sini kan agak susah lah ya. At the time Iya. aku sebelum pindah ke Jerman itu di Bali dulu. Di Bali sebetulnya udah oke karena kan orang-orangnya lebih menerima. Open-minded. Ya, menerima kesetengah siluman kayak aku gitu ya. Jadi ya udahlah, oke. Marsupilami, yes. Betul, marsupilami. Ternyata di Jerman juga lebih nyaman lagi. Jadi ya udahlah, pindah aja. Kak, kamu sebentar deh, gue penasaran. Kamu ketemu sama perkutut-perkututan itu gimana ceritanya? Oh, kalau aku sudah expert, Kak. Nah, ceritain sama temen gue nih yang sebelah sini yang gondrong. Kayaknya Kak Dev ini harus menurunkan sedikit standarnya deh. Kamu terlalu perfeksionis, Kak Dev. Gila, gue dikuliahin anak kemarin sore, say. Tapi itu Dia betul. katanya kemarin sore dia sukses di Austria. Ya nggak, Itwil? Ya nggak? Yes, dia S2-nya udah ahli perkutut ini, say. Ih, Perkutut. gila. Doktor. Tapi betul ya, apa yang kamu bilang itu adalah sederhana tapi nancep gitu. Memang rata-rata kita yang akhirnya yang stay single di ibu kota ini karena memang standar kita tiap tahun nambah terus. Jadi buat kamu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah standarnya nggak usah terlalu tinggi. Kita boleh punya standar sih kalau menurutku. Cuman kalau di kasusku kan partnerku bule ya. Jadi aku nggak bisa kayak harus sama kayak gue, harus standar gue, nggak bisa. Aku harus menyeimbangkan sih. Oke, nice one, good one. Gimana ceritanya sih sekarang kamu sampai, aku kan bongkar konten-konten kamu ya. Kamu kan tuh ada yang bilang gini, aku mahasiswa Universitas Itwil, dia dosen aku. Kan seingat aku dulu kamu pertama kali pecah di TikTok itu gara-gara kamu membagi konten kamu bersama partnermu, betul? Ya. Si Abah Apa Teh.
Si Ya. Abah. Abah. Terus kan apa yang terjadi sih sampai akhirnya bergeser? Gue ngelihat sekarang orang-orang tuh pada banyak ngasih pertanyaan kepada kamu mengenai hubungan cinta ya dan kehidupan. Yes, sebetulnya dari dulu tuh orang udah curhat sama aku Kak. Gitu dari awal aku konten penontonnya 10, 11 itu penontonku ibu-ibu. Dicurhatin semuanya Kak, itu aku kenapa ya semalam kurang katanya. Kurang apa? Ya kurang hohenya. Ya ngomong sama suaminya. Jadi segala pertanyaan tuh ke aku awalnya memang cuman kalau untuk video-video yang naik itu ya sama partnerku mungkin karena dia lebih menarik dibanding Eke Kalau aku kan ya udahlah, kalau dia kan cucok terus masak dan lain-lain jadi lebih menarik. Tapi kalau masalah curhat tuh dari awal udah curhat. Nah, kamu menjawab semampumu aja dan karena dia ya Wet ya, ngejawab pertanyaan itu tuh kayak nggak dipikir, nggak difilter, apa adanya aja. Bener apa nggak Will? Bener. Yang aku tuh penasaran, kamu bertanya-tanya nggak sih, maksudnya gini, kan kamu bukan narasumber ahli gitu ya, kenapa nih orang-orang begitu terbuka dan nunggu jawaban dari lu sih, Nek? Aku nggak tahu ya, aku anak kemarin sore, usiaku 34 tahun. Cuman memang dari aku umur 19, aku temenan sama ibu-ibu. Oh. Itu, aku pernah kerja di salah satu bank swasta bagian kartu kredit. Itu aku nggak usah bekerja keras untuk menjual produkku, mereka udah datang sendiri. Kayak mau dong. Oh, jadi kayaknya daya tarikmu ke ibu-ibu ya? Ibu-ibu, jadi ibu-ibu tuh kayak ngerasa nyaman kalau di dekat itu Will, gitu. Karena aku kan nggak akan mungkin macam-macam sama mereka karena kita kan Iya. satu tujuan mencari perkutut. Sisterhood, yes. Ember bur. Lu tahu nggak sih, lu itu favoritnya ibu-ibu Jaksel loh. Oh ya, oke. Iya, teman-teman gue yang ibu-ibu Jaksel yang padel-padel itu pada ngomongin lo melulu. Ya ampun. Luar biasa loh kakak Itwil ini. Nah, itu ya, apa tantangan terbesar yang berapa tahun kamu merasa menderita awal pindah ke luar negeri sampai akhirnya ngerasa oke, gue betah? Aduh lama ya, 3 tahun. Oh iya? Oh ya? 3 tahun. 3 tahun itu struggle banget karena memang ya beda kan kulturnya. Mereka yang der-der-dor ngomongnya nggak ada filter, langsung straight to the point. Di situ langsung kalau misalnya ada yang nggak enak tuh langsung kita tuh nggak enakan, mereka tuh harus ngomong. Ya kayak Itu culture shock yang kamu alami. Iya. Gimana caranya kamu beradaptasi dengan itu? Karena itu pasti nggak enak banget loh, ditembak-tembak. Oh, nggak enak Maksudnya kayak banget. didar-dor begitu. Iya, Gimana cara introvert. beradaptasinya? Introvert parah, aku nggak bisa ngumpul sama teman baru yang belum aku pernah kenal sebelumnya karena terbiasa kayaknya. Dibiasain aja. Ya dibiasain aja, belaga gila aja deh, udah deh yang penting di Eropa gitu. Oke. Oh. Kamu tapi di sana punya banyak teman Indonesia nggak? Kamu bergaul dengan warlock Indonesia nggak? Nggak ada. Oh. Jadi bisa kehitung jari sih teman-temanku di sana. Oke. Terus kamu tuh tipe pacar yang cemburuan nggak sih, Will? Oh enggak. Nggak. Aku lagi LDM nih kan sekarang 1 bulan di Indonesia. Chatting sehari pagi doang. Halo, good morning babe. That's it. Hah? Lu nggak tengah-tengah siang-siang gitu kirim foto? Kamu foto dong di kantor lagi apa gitu nggak? Enggak ada. Kamu stalking sosial media dia gitu, dia lihat Nggak. dia follow siapa aja? Nggak Nggak. juga. Oh, By the way, Dev, kamu Dev, ngecek-ngecekin dia nontonin video-video kamu atau story-story kamu gitu? That's not me. by the way, Lagu Dev. lu. Bukan gitu Pak. Adek, kita tuh harus punya harga diri. Harus punya harga diri. Dengerin, sebentar, Dev, dengerin dia. Itu gue setuju. Itu ya. Lu tahu beras nggak? Gaya lu kerak. Diamin Itwil. Gue mau kasih tau satu fakta, Dev Hendrik. Itwil happy belated birthday. Itwil ini bintangnya Capricorn. Thank you. Capek. Dia lagi deket sama Capricorn. Terus belum Pergi. kelar tuh Jangan. Jangan jangan. deket sama Capricorn. Red Tuh, flag. dengar. Tuh. Oh, itu Will. Red flag Kenapa? Capricorn apa? Nggak bisa Kak. Lu bakal menderita seumur hidupmu. Hapus. Dengar. Lah, berarti partner kamu juga dapat kamu menderita dong. Iya. Menderita banget musibah dia. So Dengar. cantik lu. Tapi emang Coba. cantik kan.
Coba jabarkan kenapa jangan sama Capricorn. Nih Capricorn kuliah itu- di Perkutut University. Go, Ya, silakan. Capricorn itu dia cocok sama beberapa zodiak doang. Kayak partnerku ini kan Pisces. Jadi dia lebih gila dari aku. Jadi dia belaga gila. Kalau gue lagi menggila, dia lebih gila lagi. Satu. Oh. Terus Sama Leo cocok nggak? Cocok sama Leo cocok. Oh, cocok. Gimana sih lo? Tadi Iya, Leo, tadi Leo, aku kan nggak Leo. tahu kak. Iya. Tadi Leo, Oh, iya. cocok, Iya. cocok. Cocok. Soalnya Leo lebih gila, Leo lebih edan. Benar. Oh, jadi Nah, gua follow jadi nih lo kalau sekarang. jadi kalau sama Capricorn tuh harus dilawan dengan kegilaan juga. Iya. Jangan lebih- nurut. Kalau sama Capricorn baperan, nggak bisa kak. Oh. Kayak kamu gitu, kamu nggak pengen apa ngelihat lakimu follow siapa, apa gimana gitu? Nggak, kamu nggak peduli. Kamu punya hati nggak sih, Will? Aduh, kak. Kalau aku tuh gini mikirnya, kalau gue terlalu cembokuran, dia malah nggak nyaman nanti. Tuh, benar. Karena aku pun pribadi, aku nggak suka di menye-menyein. Where are you, Sherlock? Go away. Nggak suka. Aku nggak terlalu yang enggak, no. Kamu punya kehidupan, aku punya kehidupan. That's it udah. Oke, bertanya, apa yang bikin Capricorn tuh jadi nengok? Menarik juga nih, gitu. Oke, Capricorn itu nggak suka dikejar. Tuh. Tapi Leo sukanya ngejar, Will. Iya. Iya. Lu inget yang di Leo birahi terus ya, bingung deh. Iya. Ngejar terus, ribet banget. Udah kalau emang jodoh nanti juga jodoh. Ya Allah, Tuh. aduh. Nah, nanya kalimat terakhir tadi, kalau jodoh nanti juga jodoh. Emang Capricorn kayak gitu ya? Nggak bisa dipaksa, nggak bisa diburu-buru, kayak ya udah jalanin aja, let it flow gitu. Iya. Oh, dulu sama pacar kamu itu sama Abah berapa lama tuh sampai akhirnya ya udah, ayo kita bersama. Oh, kalau sama Abah aku yang karena aku udah kepepet banget pengen tinggal dan dapet apa ya resident permit, jadi aku yang ngelamar dia. Ih, berarti lu mengakui kalau sebenarnya lu memanfaatkan kisah cinta lu untuk mendapatkan masa depan jauh lebih menjanjikan dong, Will. Of course, ya, why not? Jujur, dia jujur sama dirinya sendiri, bagus. Iya, aku emang pengen dapat resident permit, pengen tinggal di sana, bahkan ganti paspor nanti ke depannya. Jadi lu yang Tapi- ngelamar dia. Iya, tapi aku cinta sama dia ya kak. Maksudnya ya cinta, tapi ya cinta sama ya keuntungan yang mengikuti. Gitu. Say, cintanya biasa aja, lu tuh bukan Rosa. Cinta dan keberuntungan yang mengikuti. Lucu nih berdua, mau ngobrol Namanya nggak? juga Kak Dep, namanya juga setengah siluman, kayak baru nemu aja. Itu Will, kamu mah bukan setengah, kamu mah udah full. Modelan kayak lu mah ini udah full. Kepul banget ya. Aduh Tuhan ya Allah. Tapi gini, menurut kamu ya, apa sih kesalahan orang yang pacaran sama, yang punya pacar di luar negeri terus pindah? Kesalahan, lu kan kayaknya udah lama ya Will hubungan lu dan semua baik-baik. Apa sih kesalahannya orang yang rata-rata tinggal di luar negeri punya pacar bule tuh salahnya apa gitu sehingga hubungannya tidak terjadi? Lu ngerti gak sih omongan gue sampai bingung. Wet, gue mau nanya apa? Wet, gue mau nanya apa? Ngerti. Aku ngerti. Kebanyakan Mukanya orang biasa Indo- aja itu ya, jangan subtitle ngobrol sama gue kayak gitu, gue bego banget ya. Kak Dep, you are the smartest person on earth. Halo. Keluar dari mulut Capricorn, gak percaya gue. Tapi aku tulus loh kak, Capricorn itu tulus loh. Tuh. Masa? Dia tulus. Apalagi kalau udah pacaran, sahabatan tuh langgeng biasanya. Oh jadi Capricorn nggak punya niat jahat ngerampok, Dia ngambil nggak tas, bisa, ngambil jam. enggak, dia nggak jahat. Capricorn itu memang omongannya pedas tapi tulus. Oke. Nah terus apa tadi jawaban kamu atas pertanyaan aku, Will? Lupa gue. Lucu banget. Kesalahan orang Berdua. Indonesia yang punya partner bule di luar ya. Ya itu dia. Oke. Kalau menurutku masih membawa mental Indonesia keluar. Mental Indonesia keluar gimana tuh yang? Jadi ada yang masih mungkin berselingkuh, ada yang iri-irian. Jadi nggak bisa ngikutin gitu, nggak bisa adaptasi. Itu banyak. Oh. Bertanya ya, bukannya kalau di luar itu lebih bebas ya? Sehingga hal-hal seperti misalnya perselingkuhan menjadi sesuatu yang biasa gitu.
Kalau aku tipikal yang memegang komitmen, aku monogami, aku nggak mau hohe sama orang lain ketika aku ada komitmen sama orang. Bertanya lagi, di salah satu konten kamu tuh kamu bilang kalau sampai pasangan kamu hohe sama orang lain tanpa bilang sama kamu akan marah. Berarti gini, kalau dia bilang nggak kenapa-napa buat kamu. Kalau dia bilang ya aku punya ancang-ancang untuk mundur karena aku nggak mau dibohongin. Bilang tuh dalam artian adalah oh ya udah, berarti kita udahan ya gitu. Kita udahan, kita jadi teman. Karena kamu monogamis tadi prinsipnya. Oke. Berarti kamu tuh juga sebenarnya kalau dari obrolan ini kamu tuh cukup jelas juga ya Will ya batasan yang kamu punya dalam hubungan ini. Walaupun kamu bilang tadi jangan membawa mental Indonesia ketika mental hubungan Indonesia ketika lu udah tinggal di sana gitu. Tapi lu tetap tegas gitu ya Wet dia. Nggak bisa gue. Pokoknya gue monogami. Kalau sampai lu main sama yang lain kita udahan. Tapi kuat lo menghadapi godaan Will. Aku udah capek nakal sih Kak, aku udah nakal lama banget. Jadi udah sekarang tinggal fokusnya aja sama satu orang, udah selesai jadi teman hidup, that's it. Will, satu hal yang pengen aku tanya adalah apa hal yang sebenarnya tidak kamu ceritakan di sosial media di konten-konten kamu? Karena kan kalau dilihat di konten-konten kamu tuh kan kamu kayaknya terbuka banget, ya kan? Very open minded. Tapi ada nggak kayak tadi gitu? Monogamis itu sesuatu yang aku, dia monogamis ya ternyata. Ada lagi nggak? Tap ya tap. Gagang kacamata. Cantik banget. Posenya gagang kacamata. Gagang kacamata kan tipis ya Wet. Gagang kacamata kan tipis ya. Kan kalau dia melorot kan lu tinggal naikin pakai satu tangan juga bisa ya. Tapi kalau siluman 4 tangki gini tuh naikinnya tuh Siluman ngerti. Dosen Universitas Perkutu tuh naikin kacamata tuh nggak bisa cuma gini, nggak bisa say. Terus kalau lagi nunggu pertanyaan selesai tuh gini ya. Dagunya mampir dulu say di rumah singgah. Bukan lagi. Wet nanti kamunya jangan gitu banget, nanti kesurupan loh. Oke, yuk coba dijawab apa yang sebenarnya orang nggak banyak tahu. Sebetulnya kalau untuk masalah pribadi, kayaknya gue udah nggak ada privasi ya. Itu udah diumbar semua. Kadang kalau misalnya aku lagi berantem, aku nggak keluarin semua. Jadi emang aku ceritain ke followers, cuman nggak semua aku buka gitu. Gitu. Semalam gue berantem sebel banget sama si Abah gini. Tapi itu nggak semuanya aku ceritakan gitu. Kecuali di subscriber. Kalau di subscriber aku ceritain. Pintar. Dia jualan subscription luar biasa. Kalau di subscription tuh udah vulgar semua, kebuka. Full gas banget. Itu ya kan sekarang kamu tuh boleh dibilang terkenal di sosial media nih. Apa ada yang berubah nggak dari diri lo sekarang setelah lo jadi seterkenal ini Will? Nah, ini pertanyaan bagus. Aku kan tinggal di Eropa ya. Gak ada yang tahu aku. Jadi biasa aja loh Kak. Kayak ada yang minta foto gitu. Kayak kok minta foto sama tapir ya ini orang-orang. Emang gue spesial apa? Beneran loh. Aku kayak gue loh Itachi begini ya. Kayak tukang bangunan ya. Kok orang-orang pada teriak ngeliatin gue gitu loh. Tapi nggak mungkin tukang bangunan naikin kacamatanya begini. Nggak mungkin. Ngaduk semennya gini dia. Iya maksudnya jadi walaupun kamu terkenal di jagat sosial media ini untuk orang Jerman dan Austria kamu biasa-biasa aja gitu ya nggak ada yang tahu kamu tuh nggak kecuali orang Indo yang tinggal di Eropa juga pasti tahu ya. Tapi kalau orang-orang bule sendiri ya lu siapa? Jadi aku ngerasa ketika di Indo pun ya aku biasa aja sih. Iya guys, katanya Hitachi apaan? Dia ini kan dosen ya dan Capricorn. Hitachi hitam tanpa cinta. Kan lu hitam dan hidup nggak pakai cinta kan? Kalau Capricorn kan heartless kan? Pakai Kak, ya ampun. Pakai. Oh iya pakai. Oke. Pakai cinta kadang-kadang pakai uang. Tapi kan kamu sekarang terkenal di sosial media. Kamu udah bisa cari duit sendiri dong. Dari dulu aku cari duit sendiri. Jadi orang yang mikir gini, si itu kan pacaran sama bule karena dapat duit. Itu salah ya Will? Itu benar juga. Aduh bagaimana Mali?
Dia tuh anaknya Gini Kak, aku tuh nggak munafik ya. Kalau berarti lu mau sama bule mau duitnya doang dong. Ember, kalau sama lokal gue nggak dapat apa-apa, cuma nasi goreng doang. Nggak mau. Nah, tapi ya tapi aku pun kan harus cari duit sendiri juga Kak. Gitu loh. Nggak mau aku cuma nanti keluarganya bilang, is itu ini cuma manfaatin anak gue. No, aku bisa cari uang sendiri dari dulu. Taannya nih kayak cewek-cewek resepsionis di belakang meja gitu Cewek ya. resepsionis. Ya kan? Just gonna help you gitu ya. Iya, Check in help sir you. gitu ya. Kalau misalnya ada yang ganteng-ganteng sedikit, kasih upgrade, Upgrade. Hmm. Itu bertanya. Teman-teman gue tuh juga nggak sedikit yang kayak lo, pindah ke luar negeri ikut sama pasangannya. Tapi most of my friends itu nggak langgeng hubungannya. Oke. Ya, 10 tahun, 9 tahun, 8, ada yang kurang 3 tahun balik lagi akhirnya. Gimana sih kuncinya untuk bisa tetap mempertahankan? Nah, nih keluar ilmu lo kan. Mempertahankan Oke. si hubungan itu karena katanya kan orang-orang luar negeri itu tidak gampang aja gitu memutuskan hubungan gitu. Betul. Kalau aku nggak ribet sih, nggak rese sih. Jadi dari awal sampai sekarang aku sama partnerku itu nggak pernah buka handphone. Masih cek handphone pasangan nggak pernah. Oh. Kita nggak pernah cek handphone. Karena aku juga manusia ya. Maksudnya kalau gatalia Sendoraemon sedikit-sedikit ya udahlah ya. Maksudnya asalkan jangan hohe gitu loh. Kalau cuman udahlah gitu ya. Tapi jangan hohe dan Manis-manis ketemu. gitu ya di DM ya. Iya kan Manis-manis di kita DM. juga sebagai manusia butuh cenat-cenut, bener nggak? Cenat-cenut iya. manja, kiki manja, komplimen itu tuh perlu banget. Jadi jangan rese, jangan ribet, percaya aja. Karena aku juga percaya mau sekuat apapun kita menggenggam, tapi kalau udah takdirnya selesai. Makanya lo punya pegangan sendiri. Jadi kalau sampai ada apa-apa, I am okay. Ya. Nah, Asal jangan berarti- bohong aja. Oke. Berarti prinsip kamu ya membalas DM, flirting di DM itu kamu layani tuh ya, tapi nggak sampai ketemu kopi darat dan heho ha ho. Hohe. Ho he ho he. Gue suka lo. Dia tuh Kalau sampai hohe nanti Kak Dep di hohenya sama Avatar Parang mau. Kan aku Leo kan liar. Liar ya. Gitu Will. Jadi kamu ya melayani pujian orang, flirting, cari cenat-cenut, tapi nggak nyampe meet up dan nggak nyampe heho, hohe. Iya, kayak kemarin di pesawat tuh ketemu Berondong. Itu juga di subscriber aku ceritain. Berondong yang orang Eropa juga, aku pikir dia galak, ternyata baik. Pas ngobrol ya kenalan gitu. Udah selesai, tapi that's it, nggak nyampe ke mana-mana. Udah that's it, kenalan. Tapi sepanjang Eropa Jakarta, aku duduk di pangkuan dia. Ya. Enggak Kak, kan kita sebelahan duduknya. Kamu dari mana? Kamu kuliah ya? Oke. Cucomeong gitu ya. Tapi nggak bisa, aku udah punya pasangan. Nanti aku disantet lagi sama pasangan. Will, kamu sama pasangan kamu kan beda usianya cukup tinggi ya? Jauh Jauh. banget, 16 berapa tahun. tahun? Wow. Ah, 50 ya? perbedaan adjustment apa yang kamu rasakan pacaran sama orang yang usianya 18 tahun? 16. 16. Dia ekstrovert. Kamu introvert. Aku introvert itu tuh kebalikannya banget. Dia minum, aku nggak minum. Dia suka ngobrol, aku nggak suka. Tapi justru itu yang bikin asik gitu loh. Kalau kita introvert dua-duanya, bete nggak sih? Itu tuh kayak panci ketemu tutup gitu ya. Iya, gitu. Tapi Emang kadang-kadang melengkapi. capek. Iya, dia dapat energi ketika ketemu orang. Sedangkan aku Iya. nonton Netflix. Jadi kebalikan banget gitu. Kadang-kadang aku juga harus ketemu di tengah-tengah. Kayak, ayo dong Beb, ketemu teman gue. Masa gue punya pasangan diem terus di rumah? Ya udahlah, ayo. Tapi dia memberikan izin tuh bahwasannya kamu membagi kisah kehidupan kalian itu sebegitu detailnya di sosmedmu. Oh, dia makin digibahin makin happy, Kak. Karena ekstrovert. Ekstrovert. Jadi makin happy dia baca-baca komen, kan ada translate tuh di TikTok. Kalian lagi ngomongin aku ya katanya. Oke. Jadi happy. Baca happy Dan dia. ketika dia ke Indo kan tahun lalu ke Indo. Jadi dia yang star syndrome, Kak. Dia yang Difotoin merasa dia orang. terkenal. Tapi memang orang-orang kenal dia kayak, Beb itu Beb minta foto. Padahal orang cuma bisik-bisik doang. Teriak-teriak itu Beb foto, Beb minta foto dia sama kita. Apa sih Beb, itu lo cuma lewat doang dia. Enggak, tadi aku denger gitu.
Oh, dia yang berasa jadi bintang ya. Oke. Ember. Malah aku biasa aja. Malah aku tuh kalau ketemu orang, aduh takut gitu ya, takut gue ditipukin atau apa gitu. Aduh Itwil, Oke. Itwil, tapi ya bener kata Iwet gitu ya bahwa yang suka dengan konten-konten kamu itu banyak banget. Nih buktinya penonton kita aja banyak banget yang dari tadi komentarnya memuji kamu gitu ya dan menikmati konten-konten kamu. Aku sih mungkin juga mewakili gitu ya. Aku cuma mau bilang, aku tahu kenapa orang-orang itu suka sama kamu karena kamu menjadi diri kamu yang otentik di sosial media kamu. Terus. Kelihatan kalau kamu tuh nggak ada yang kamu sembunyikan dan niat kamu tuh tulus. Itu yang aku lihat dan aku dapatkan dari konten-konten kamu, Will. Ketulusanmu itu. Sialan ya, gue udah puji kalimat gue bagus. Apa kek? Apa? Thank you. Makasih Kadep, terima kasih. Aku juga nggak nyangka loh diundang di sini Alemo-Alemo. Aku deg-degan, soalnya kalian kan di TV. Terus aku, aduh ini dua orang ini nggak akan kedampak nih sama virus Itwil ini gitu loh. gue tuh udah terpapar, teman-teman gue pada ngomongin suka forward konten lo di DM gue. Lihat nih si Kak Itwil lucu banget gitu. Terus gue gini, apa lagi itu ibu-ibu konten lo jadi bahan cekikikan mereka kalau di grup. Iya, dan itu tuh sebetulnya yang ajaib juga bukan hanya aku tapi followersku. Jadi yang nanya-nanya itu pertanyaannya aneh-aneh Kak. Gue gila, jadi gue kayak dukun ya ditanya terus padahal gue bukan orang pinter gitu loh. Waktu Nagita Slavina nanya sama kamu, perasaan kamu gimana tuh? Aduh, itu enggak. Sumpah aku nggak pede Kak. Aku maksudnya mereka tuh mukanya yang bener-bener kinclong banget. Gue banyak kedaki gitu. Terus ke Andara. Aduh deg-degan deh itu. Kayak nggak Kamu udah nyangka sampai ke mimpi. Andara? Udah diundang makan. Ke Andara? Iya. Lu udah pernah belum ke Andara, Dev? Coba gue tanya sama lu. Tuh, itu udah nyampe ke Andara. Kadep mencak. Kalau Kadep bukan ke Andara Kak, Kemana? Kasih tahu sama kita. ke bandara. Gue mesti kerja. Udah jam 8 lewat ini. Semua ya. Itwil, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jangan khawatir, Iwet sama aku sama geng duet tidak akan terdampak dengan keitwilan ini. Karena kalau kamu menjadi Itwil setelah kamu bertapa 1000 tahun baru kamu menjadi siluman. Sebelum kamu bertapa aku udah jadi siluman duluan. Itwil, terima kasih banyak yang di Makasih. Indonesia ya. Kak Iwet, Kadep, love you, thank you. Makasih Thank you semuanya. ya Will. Enjoy your Thank you, aku yang trip. makasih. Bye. Makasih. Salam Abah ya. Oke, I will, thank you. Yes.